Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Yang artinya miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Sudah disebutkan semuanya di atas tadi. Itulah bukti ayatnya bahwa seluruh alam semesta ini adalah sudah di dalam uripe Allah. Itulah aras yang selama ini kita bakar menjadi uripe manungso. Sehingga tertawanlah hidup manusianya dari hidup Tuhannya. Sehingga terpenjaralah hidup manusianya daripada untuk mencapai pulang kepada uripe Allah. Karena kita telah memenjarakan sendiri diri kita dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah memenjarakan diri kita sendiri. Apa buktinya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampunkanlah kezalimanku selama ini. Berarti bukan salah Allah, tapi salah kita sendiri selagi kita masih ada. Apa kesalahan kita yang puncak? Segala kesalahan yang puncak menimpa manusia karena apa? Karena dirinya merasa wujud. Berarti bila manusianya yang wujud, Allahnya tak wujud. Allahnya Adam. Berarti yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang membakar arasnya Allah selama ini siapa? Ya kan diri kita sendiri selama ini. Itulah cikal bakal pangkal dari seluruh kesalahan manusia. Yang mana manusianya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Semuanya main hati. Karena tanpa hati, tanpa jiwa, tanpa nyawa, tanpa roh, dan tanpa uripe Allah, apa yang kita tahu tentang alam semesta ini? Jadi apapun di antara langit dan bumi, di antara hidup dan badan ini apa? Semua laku-laku aktivitas kita itulah di antara hidup dan badan ini. Langit dan bumi ini semuanya hanyalah arasnya Allah. Miliknya uripe Allah. Bukan milik manusianya. Selama manusia membelenggu arasnya Allah, maka terbelenggulah manusia dengan nerakanya sendiri selama ini. Jadi sholatnya sholat di neraka. Hidupnya saja hidupnya manusianya. Diaku-akuinya lah hidup ini sebagai hidup manusianya. Ya tinggal di dalam anar. Sholatnya serba api. Amalnya serba api. Ibadahnya serba api. Sholawatnya di dalam api. Tahajudnya di dalam api.
baca Al-Qur'annya di dalam api, kebaikan-kebaikannya di dalam api yang dibangga-banggakan di dalam hatinya. Karena ia merasa menjadi Tuhan, pencipta dan penguasa amal dan ilmunya tanpa disadarinya. Karena lemahnya iman, karena tiadanya iman di hatinya selama ini. Mari kita sadari bersama, wahai sahabat. Sebelum kami lanjutkan ayatnya, mari kita berlatih seperti biasa 3 menit. Heningkan cipta-cipta diri manusia kita. Malamkan cipta-cipta diri manusia kita. Sunyikan cipta-cipta keberadaan kita. Malamkan, matikan semua apapun yang kita perankan. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Masuklah ke dalam diri Anda, masuk terus, masuk terus, masuk terus, tenggelamkan terus sampai tak bisa nafas, hingga ngos-ngosan, habis nafasnya, mati dan ketemu dengan kematiannya, maka bangkitlah uripe Allah yang menghidupi, yang menciptakan dirimu di hatimu. Masuk terus ke dalam. Masuk terus. Fokuslah ke diri Anda masing-masing. Ku anfusakum. Jagalah dirimu. Selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum naro. Kau akan selamat dari makhluk dan manusia. Masuk terus. Ya, terus. Masuk terus. Terus sampai dirimu tak ada lagi. Terus jangan perhatikan apa-apa, jangan pakai zikir-zikiran, jangan memandang napas, jangan pakai hu Allah, sudah lepas. Relakan dirimu bahwa dirimu mati, tak bisa apa-apa. Jangankan menyaksikan napas, jangankan pakai zikir hu Allah. Hidup saja tak punya, sudah mati saja. Itulah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk terus. Tenggelamkan terus. Sambil saya tunggu, tenggelamkan terus. Jangan pedulikan saya ngoceh. Anda harus fokus kepada diri Anda masing-masing. Terus, masuk terus. Hentakkan, pasrahkan kembali Arsyil Azim menjadi miliknya Allah. Bukan milikmu lagi. Ikatlah dirimu, ikat sekuat-kuatnya hingga tak bisa bergerak lagi. Ikat dirimu di hatimu. Masukkan ke ma'ul hayat. Ke samudra hayatullah. Samudra uripi Allah. Masuk terus. Masuk terus agar engkau
ketemu Arsyil Azim. Agar Anda ketemu dengan yang mana Tuhan Anda. Yang mana Tuhan yang menciptakan diri Anda. Pelajaran di sini, pemaparan di sini untuk seluruh manusia apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tak peduli, pokoknya seluruh manusia berawal dari Arsyil Azim harus kembali ke Arsyil Azim pula. Dari uripe Allah pulang ke rahmatnya uripe Allah. Masuklah, tenggelamkanlah dirimu di dalamnya. Silahkan terus, masuk terus. Encup ke, tenggelam ke dirimu di dalam uripe Allah. Terus masukkan dirimu terus. Jangan keluar dari tubuhmu. Jangan keluar dari hatimu. Jangan keluar dari masjidmu. Badan inilah masjidmu. Bersujudlah di dalam masjidmu. Hancur leburkan. Kembalikan Arsyil Azim. Yang selama ini engkau kuasai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagaimana rasanya, wahai sahabat-sahabatku? Bagi Anda yang tidak bisa mengikuti live, bisa mengikuti juga latihannya. Meskipun tidak sama waktunya, hakikatnya sama waktunya di dalam uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupi, yang maha hidup, terus menerus mengurus makhluknya. Inilah bukti bahwa Tuhan itu, bahwa Tuhannya seluruh manusia, bahwa pencipta seluruh manusia dalam alam semesta ini, dialah hidup. Hidup yang selama ini engkau, aku akui. Hidup yang selama ini kita, aku akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Tuhan, itulah Allah, itulah Allah, itulah Bapa, itulah Sang Yang Widi, itulah Gusti, itulah Romo. Jadi sesebutannya banyak sekali. Sebanyak makhluknya yang menyebut-nyebut nama Tuhan. Meskipun beda nama, tapi hakikatnya yang dituju ya uripe Allah. Saya teruskan, artinya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jelas sudah. Wahai para saudaraku yang mukminin, tak ada satupun manusia di bumi ini
yang bisa memberi syafaat kecuali uripe Allah. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang bisa menolong, memberi syafaat di akhir zamannya. Kapan? Ketika Anda baiat nanti. Ketika Anda ketemu syakaratul maut nanti. Kecuali syafaate uripe Allah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu pun tak bisa memberi syafaat. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, sedang melempar saja tidak bisa. Dirinya melempar saja tidak bisa, dirinya memanas saja tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa memberi syafaat? Coba kita hayati bersama itu. Jadi siapakah yang bisa memberi syafaat pada seluruh manusia? Bila manusia sadar bahwa urip iki uripe Allah, itulah syafaat itu sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang hidup, aku yang hidup. Muhammad, bukan kamu yang menerangkan semua apa yang kau paparkan, melainkan aku sendiri yang memaparkan. Muhammad, bukan kamu yang duduk, aku yang mendudukkanmu. Muhammad, bukan kamu yang naik onta, aku yang menaikkan ontamu. Jadi semuanya aku uripe Allah. Itulah syafaatullah itu. Jadi tak perlu diperdebatkan lagi, wahai sahabat-sahabatku. Jadi tak bisa Nabi Muhammad memberi syafaat kepada manusia. Tak satu pun manusia bisa memberi syafaat kecuali yang menciptakan manusia. Jadi hidup yang ada pada diri kita dan hidup yang ada pada Nabi Muhammad dan hidup yang ada pada Nabi Isa dan hidup yang ada pada Nabi Musa, yang hidup pada Nabi Daud, yang hidup pada Nabi Ibrahim dan hidup pada seluruh manusia ini ya uripe Allah. Itulah syafaat. Itulah jalan keselamatan. Jadi yang bisa menilai diri kita sendiri. Di dalam hati kita masih ada makhlukkah atau makhluknya sudah sirna, yang ada hanya Allah. Bagi Anda yang masih sulit menenggelamkan diri, ya memang sangat sulit. Harus ada pembimbingnya, harus ada guru pembimbingnya. Kalau belajar sendiri, ibaratkan kita belajar kepada hawa nafsu kita sendiri. Tidak ada gurunya, akhirnya setan yang menjadi gurunya. Tambah disesat-sesatkanlah, akhirnya salah paham. Tapi di sini bebas Anda belajar sendiri atau dengan bimbingan, bebas. Tak ada paksaan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah sudah. Jadi di sini bahasanya tentang hati, yang bahas tentang syariat ya biarlah bahaslah syariat, yang hati ya babagan hati. Tapi alangkah indahnya bila syariat itu dikembalikan kepada syariatullah. Karena tak mungkin manusia bisa bersyariat. Karena tak mungkin para nabi membawa syariat-syariatnya sendiri. Karena tanpa uripe Allah tak akan pernah ada syariat kecuali syariate uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud kita
membakar aras kita sendiri agar kembali lagi arsyil azim, agar kembali lagi arasnya Allah kepada Allah ketika kita sudah tak ada lagi, ketika kita sudah tak wujud lagi. Inilah agama yang hak. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Bila di dalam hati kita masih ada yang selain Allah, berarti kita belum bertuhan, berarti kita belum selamat. Apa tujuannya kita mentiadakan diri kita seperti dulu sebelum kita dilahirkan? Tujuannya agar kita kembali lagi ke singgah sananya Allah, ke dalam surganya Allah. Bukan surga-surgi yang dihebohkan, yang digemah-gemahkan, yang digembar-gemborkan oleh hawa nafsu selama ini. Surga kok isinya dunia. Padahal dunia disuruh tinggal, kok surga isinya dunia. Bila di dalam hati kita ada sebiji darah pun dunia, maka takkan mungkin kita bisa masuk di dalam singgasana dan surganya Allah. Karena surganya Allah bebas dari cinta-cinta yang selain Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami kira kami cukupkan di sini dulu tentang kupasan-kupasan yang semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita kemahkan dahulu salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.